Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Bila Tuhan memulihkan hidup kita, bila Tuhan menyembuhkan penyakit kita, bila Tuhan membuat ekonomi kita yang terpuruk terangkat, itu salah satu kesaksian yang sangat penting bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib yang akan kami dengarkan sebentar. Berikan pertolongan kepada kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan yang mau memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati hidup kami, sehingga kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Yang lama, kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 36. Yehezkiel 36 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Saya sudah katakan tadi bahwa salah satu kesaksian terpenting untuk hidup kita bagi orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan adalah ketika kita pertama disembuhkan dari penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita katakan, tetapi anak-anak Tuhan juga, hamba Tuhan juga meninggal karena COVID-19. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita sebuah kebenaran, bahwa kecepatan kita sembuh, daya tahan tubuh kita itu juga menentukan. Bukan soal kita bilang kita kalau begitu kita anak Tuhan tidak bisa mati, bukan. Tetapi kecepatan kita sembuh, ya kami menyaksikan di jemaat kami saudara sekalian, tidak bermaksud untuk sombong kepada yang lain. Saya tidak pernah mengatakan pendeta yang meninggal kemudian dia kurang beriman. Jangan saudara sekalian. Di kepala dan hati saya tidak pernah berpikir begitu. Jadi jangan sudah mengada-ada. Tetapi saya ingin mengatakan, dalam situasi seperti ini begitu mudahnya kita terintimidasi. Kenapa? Batuk pilek satu keluarga. Saya ingin menolong kita ya sebentar. Ya, ini kenyataan. Kalau orang batuk pilek, setahu saya selera makannya hilang. Karena hidungnya mampet, maka dia sulit mencium sesuatu. Jadi belum tentu itu COVID-19. Tapi ketika kita menjelaskan gejala begitu, maka dokter atau perawat yang memeriksa kita katakan, wah ini bisa jadi gejala. Dengar? Sudah dengar baik-baik? Boleh jadi ini gejala COVID-19. Maka sudah dites, rapid test, dan kelihatan di situ bahwa memang sudah diserang oleh virus. Memang batuk pilek flu itu datang dari virus. Karena daya tahan tubuh sudah sedang menurun, sudah sedang bekerja berat, kemudian beberapa kali kena hujan, maka kena batuk pilek. Tidak ada virus corona pun saudara batuk pilek kan? Seperti saya. Setelah saya capek betul-betul karena mengejar target mengerjakan ini video streaming ini, saya kemudian sakit 3 minggu. Nggak bisa makan, susah makan, dipaksa makan, nggak selera sama sekali makan, dimasakkan apapun juga. Ingat pemirsa sekalian, kalau istrimu atau suamimu sakit, jangan buat seperti saya. Nah, orang kalau sakit baru dibelikan makanan enak-enak, dibelikan buah-buahan. Itu keliru, bahwa waktu dia sehat kasih makan enak-enak. Ya, waktu sakit ya kasih aja supaya dia bisa makan misalnya bubur. 3 minggu saya sakit. Tapi waktu itu saya merasa saya tidak kena COVID-19 dan berdoa, kemudian ya saya sembuh. Sembuh dengan minum obat flu biasa dan obat vitamin karena saya kecapean, dan saya tahu itu kecapean. Itu terjadi bulan Agustus tahun yang lalu. Nah sekarang saya sehat-sehat aja, padahal usia saya sudah menjelang 68 tahun. Saya bukan bilang saya tidak bisa sakit,
Tapi maksudnya bahwa kita di jemaat kami ada yang sampai 3 orang satu keluarga. Batuk pilek, waktu diperiksa dicurigai sebagai kena COVID-19. Tapi bapak rumah tangga itu dia bawa kendaraan, ngangkut orang, kemudian dia bilang, ya kami istirahat saja. Betul, istirahat mereka, tidak capek, 5 hari kemudian sehat walafiat sampai sekarang. Jadi itu maksud saya. Satu. Yang kedua dalam hal keuangan. Siapa yang tidak terpuruk keuangannya dalam sekarang? Saya mendengar di siaran, di dalam berita, ya, dalam satu media online dikatakan bahwa orang terkaya di Indonesia saja kerugiannya selama 1 tahun yang lalu itu adalah 90 triliun. Hei, itu bukan 90 miliar loh. Tambah 3 lagi nolnya. Saya tidak bisa bayangkan. Tetapi kabar baiknya apa? Ada orang-orang yang sudah terpuruk. Saya mendengar juga cerita di media online juga. Ada orang yang gajinya sebelumnya 60 juta sebulan, sekarang jual donat. Memang itu hina? Enggak lah. Maksud saya ialah sekarang orang tidak berpikir untuk terangkat tinggi-tinggi, tetapi bertahan hidup. Nah, anak-anak Tuhan yang mampu membuktikan diri bertahan hidup itu menjadi kesaksian. Jangan kita menyerah dan kemudian ya putus asa. Anak Tuhan yang putus asa tidak bisa menjadi kesaksian. Ini tadi ayat tadi mengatakan. Kemudian yang ketiga ialah begitu banyak masalah rumah tangga muncul oleh karena tadi masalah kesehatan, masalah keuangan. Coba sudah bisa bayangkan, seorang ibu beranak 3, dia memang sarjana, tapi tidak pernah bekerja selama ini karena gaji suaminya tinggi, dan kemudian suami itu meninggal karena COVID-19. Kelimpunganlah ibu ini. Mungkin dia punya tabungan. Berapa lama tabungan itu mampu untuk membiayai hidup dengan anak-anaknya. Tetapi ibu ini bisa bertahan hidup dan berjuang untuk berjualan. Dan berhasil. Itu sebuah kesaksian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua hari ini ialah mari kita selain bertahan hidup, tetapi kita membuktikan bahwa kita beda dong dengan orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Kita memang kena dampak, semua kena dampak dari virus mematikan ini. Tetapi kita, 1, masih bisa bertahan hidup, 2, lebih cepat sembuh, dan 3 ialah segala dampak negatifnya kita dapat atasi. Itu yang terpenting sekarang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu kata firman Tuhan hari ini. Dan mari anak-anak Tuhan kita pegang teguh janji Tuhan bahwa Ia akan menolong anak-anaknya untuk dapat bertahan hidup dan bahkan meningkat pada masa di mana semua keadaan menjadi buruk sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beri kami anugerah, pertolongan dalam suasana seperti ini, sehingga semua orang dapat melihat kami, anak-anak-Mu Tuhan, dapat bertahan hidup dan dalam keadaan tertentu dapat meningkat lebih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor
telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.